Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sunaria, guru sejarah kelas 10. Materi kita hari ini adalah membahas tentang materi benda-benda kebudayaan masa praaksara. Nah, benda-bendanya apa saja? Kita lihat penjelasannya. Next. Nah, benda-benda hasil kebudayaan masa praaksara itu berdasarkan masanya atau zamannya. Zaman yang pertama ada zaman Paleolitikum atau hasil kebudayaan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Disebut zaman Paleolitikum. Jadi fase pertama ada Paleolitikum di mana manusia pada saat itu kebudayaannya masih aktivitasnya melakukan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, benda-benda hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum itu ada 3. Pertama ada kapak berimbas, kedua adalah serpi atau flakes, yang ketiga ada alat tulang. Nah, berikut di samping ada benda-benda gambar hasil kebudayaannya. Kemudian berikutnya yaitu zaman Mesolitikum, dikenal juga dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Hasil kebudayaan masa Mesolitikum diantaranya ada serpi bila atau flakes, kemudian ada alat tulang dan juga ada kapak genggam. Alat serpi atau flakes, tradisi serpi berlangsung dalam kehidupan di gua-gua, ditemukan di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian alat dari tulang atau fable banyak ditemukan di Jawa Timur oleh LGC Van S, temuan dekat Sampung, Jawa Timur. Kemudian kapak genggam Sumatera ditemukan di daerah pantai Sumatera. Di samping ada gambar serpi bila, kemudian alat dari fable, kemudian terakhir ada kapak genggam wilayah Sumatera. Kemudian yang berikutnya ada hasil kebudayaan masa bercocok tanam atau dikenal juga dengan zaman Neolitikum. Benda-benda hasil kebudayaannya ada 6. Pertama ada beliung persegi, digunakan sebagai alat bantu dan alat barter. Kedua ada kapak lonjong, ditemukan di Sulawesi. Ketiga ada alat-alat obsidian, ditemukan di daerah Jambi, Leles, Garut, Lewiliang, Bogor, dan Minahasa. Yang keempat ada mata panah, ditemukan di daerah Jawa Timur, Sampung, Gua Lawang, daerah Tuban, Bojonegoro, dan lain-lain. Kelima ada gerabah, ditemukan di daerah Bogor, Serpong, dan Minahasa. 6 ada perhiasan, ada di daerah ditemukannya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di samping ada gambar-gambarnya, ada beliung persegi, ada gerabah, ada kapak lonjong. Ini alat-alat obsidian. Kemudian masa berikutnya ada masa bercocok tanam tingkat lanjut, dikenal dengan zaman Megalitikum. Mega itu artinya besar ya, kum masih batu. Jadi zaman peninggalan hasil kebudayaannya masih kebudayaan batu besar. Pertama ada menhir, ada punden merundak, kubur batu, waruga, sarkofagus, dolmen, dan arca batu. Menhir itu tugu batu yang tegak ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Pundak merundak, bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kubur batu, wadah penguburan akses primer. Waruga, kubur batu yang tidak memiliki tutup, ditemukan di Bali. Sarkofagus, sejenis kubur batu tetapi memiliki tutup di atasnya. Dolmen sebagai tempat sesaji roh nenek moyang. Arca batu dapat menyerupai binatang atau manusia dengan mirip negrito. Ini benda-benda hasil kebudayaannya ada menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Terakhir ada zaman perundagian atau disebut juga zaman logam. Ada benda hasil kebudayaannya ada nekara, moko, kapak perunggu, bejana perunggu, gelang, dan cincin perunggu. Nekara sebagai alat bunyi-bunyian yaitu saat mengarak pengantin, mengarak jenazah, dan memanggil hujan. Moko sebagai mas kawin, belibis alat tukar, alat-alat upacara, bisa dari kematian, buat upacaranya, pendirian rumah, pesta panen, perkawinan, dan lain-lain. Berikutnya ada kapak perunggu berfungsi sebagai alat upacara dan benda-benda pustaka sebagai perkakas atau alat untuk bekerja. Terakhir ada bejana perunggu sebagai tempat upacara keagamaan dan tempat minum. Selain upacara agama juga sebagai wadah tempat minum. Gelang dan cincin perunggu dipergunakan sebagai perhiasan yang terbuat dari logam. Nah, ini benda-benda hasil kebudayaannya. Terima kasih. Materi hasil kebudayaan masa praaksara selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.